Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat siang, sobat Sindo News yang saat ini sedang mantengin di IG Live Sindo News. Di bulan Ramadan kita akan berbicara mengenai Ramadan, mengenai kedahsyatan nuzulul Quran bersama dengan Ustadz Muhammad Mualim LCMA, Dekan Fakultas Usuluddin, Institut Darul Quran. Setelah lagi kita akan bersambung dengan Ustadz Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mualim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustadz? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi Gimana kabar? sibuk Ustadz hari ini? Ya Lagi sibuk kita atau siapa? ya ya di kampus karena persiapan akreditasi jadi lumayan ya ada kegiatan lah kira-kira. Alhamdulillah. Oke Ustadz, hari ini kami dari Sobat Sindonus akan ya sedikit berbincang-bincang mengenai kedahsyatan nuzul Quran. Nanti Ustadz Mualim bisa memberikan bagaimana sih, apa sih itu nuzul Quran, apakah ada keutamaan dari nuzul Quran, terus mengapa kok nuzul Quran itu diperingati setiap 17 Ramadan Ustadz. Mm, mm, Siap siap. Oke Ustadz. Eh, untuk pengertian awal mengenai nuzul Quran, kan kita tahu kan kalau nuzul Quran itu adalah momen dari Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril untuk Iqra ya Ustadz ya. Untuk Ya betul. selengkapnya mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan lebih dalam mengenai apa itu sih nuzul Quran dan apa sih kedahsyatan dari nuzul Quran buat kita umat muslim di dunia untuk bisa lebih untuk lebih memaknai nuzul Quran. Baik, Monggo, silakan. teman-teman para sahabat Sindonius yang berbahagia ya. Kita akan membahas tentang nuzulul Quran, ya, sebagaimana tadi disinggung di awal bahwa nuzulul Quran dalam bahasa kita adalah turunnya Al-Quran gitu ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, bukan hanya dalam surat Al-Alaq ya atau Iqra ya, tetapi ada surat-surat yang lain yang mungkin di dalam surat-surat yang familiar yang disampaikan di awal-awal Ramadan biasanya itu ada juga ayat mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagainya ya. Nah, turunnya Al-Quran ini memang disepakati bahwa berada di bulan Ramadan di saat ayat itu. Lalu kemudian juga ada ayat lain yang mengatakan bahwa turun di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ya pokoknya di bulan Ramadan. Nah, sementara itu di Indonesia atau di masyarakat Nusantara ini familiar sekali Nuzulul Quran diperingati di tanggal 17 gitu ya, 17 Ramadan. Meskipun dalam pendapat-pendapat lain itu ada yang mengatakan di Lailatul Qadar. Sementara pendapat-pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu juga banyak ya. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Kemudian ada yang lagi menguatkan di 10 hari terakhir di bilangan-bilangan yang ganjil. Ada lagi juga yang menguatkan ya pokoknya Lailatul Qadar itu bisa jadi kapan saja dari bulan Ramadan. Jadi sangat variatif ya pendapat-pendapat para mufasir tentang kapan pastinya nuzulul Quran. Makanya wajar saja kalau orang Indonesia mungkin atau itu mengambil angka 17 misalkan. Karena bisa jadi ya tanggal 17 atau tanggal berapapun itu yang penting Lailatul Qadar atau kalau dilihat
Karena Quran ini sebenarnya turun secara bertahap. Tetapi ada pendapat yang mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Itu ada beberapa pendapat, di antaranya adalah Al-Quran diturunkan secara global oleh Allah kepada malaikat Jibril itu di bulan Ramadan. Lalu kemudian mulai diturunkan kepada Nabi ya di bulan Ramadan juga. Tetapi tidak secara penuh. Maka kemudian paling hanya beberapa ayat dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya, ada 5 ayat itu. Selanjutnya kemudian beberapa bulan yang lain kemudian itu turun secara bertahap, ada yang berbasis sebab, ada yang tidak berbasis sebab. Artinya berbasis sebab itu ada pertanyaan baru kemudian turun ayat, ada masalah lalu turun ayat, ada juga yang tanpa itu, ayat turun-turun saja. Makanya nanti dalam kajian di teman-teman mahasiswa itu ada mata kuliah namanya Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu nanti dalam satu disiplin ilmu tersendiri. Misalkan ada ayat ini turun kenapa? Ada sebabnya. Kadang-kadang ada yang tidak ada sebabnya. Tapi kebanyakan ayat Al-Quran itu tidak ada sebabnya. Turun ya sudah karena turun. Karena sudah dari awal diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril secara penuh. Lalu malaikat Jibril ini menurunkan kepada Nabi bertahap. Ada yang tadi berbasis sebab, ada yang tidak berbasis sebab. Nah, tafsiran-tafsiran tentang turunnya Al-Quran secara global ataukah di bulan Ramadan itu hanya sebagai simbolis permulaan turunnya Al-Quran, itu juga ada pendapat ya. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan itu adalah awal dimulainya turunnya Al-Quran. Jadi dimulai di bulan Ramadan. Tapi ada yang secara umum para ulama sepakat bahwa turun dari Allah kemudian ke malaikat Jibril. Kalau dalam bahasa agama itu biasanya kan dikenal ada langit ketujuh, ada langit dunia gitu ya Pak. Nanti ini barangkali sebagian orang mungkin agak bingung bagaimana mengukur langit ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 gitu. Ya memang ini kita juga belum berpengalaman soal langit-langit tentunya ya. Tetapi paling tidak kita bisa membayangkan dari akal kita, anggaplah langit ke-7 itu jauh lah dari dunia, dari bumi ini jauh. Jadi dari yang terjauh diturunkan ke yang terendah. Maka sebenarnya di bulan Ramadan itulah, di malam Lailatul Qadar itulah kemudian Al-Quran secara globalnya diturunkan ke langit terdekat dengan bumi. Artinya di langit, kalau dalam bahasa lain di langit dunia, sama dunia ya, langit yang terdekat dengan bumi. Nah, apa langit yang terdekat dengan bumi? Ya, kalau sebagian ulama berpendapat bahwa langit terdekat dengan bumi ini adalah langit yang di mana ada bulan, bintang, dan matahari. Itu namanya masih langit dunia ya. Maka kalau dalam ilmu ilmu pengetahuan alam mungkin disebutnya galaksi istilahnya ya, galaksi Bima Sakti atau apa, itu mungkin masih masuk langit dunia. Padahal jarak langit kan jauh ya, mungkin supaya lebih cepat kalau mengirim lah. Nanti istilah-istilah itu mungkin banyak kajian dari para pakar lah tentang bagaimana mengukur langit 1, langit 2, langit 3. Termasuk juga nanti kan juga terkait dengan Isra Mi'raj, Nabi sampai ke langit ke-7 dan sebagainya. Dan itu kan nanti bisa dibayangkan kira-kira betapa jauhnya Lauhil Mahfud sampai dunia ini. Maka Al-Quran turun dari Lauhil Mahfud kemudian ke Sama'id Dunya, dipegang oleh Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW secara berangsur agar mudah diingat dan kuat dalam pemahaman dan teraplikasikan secara baik. Ya mungkin
Demikianlah kira-kira begitu. Maka kalau dilihat dari asbab-asbab nuzul ya kadang-kadang eh, menyesuaikan ya. Menyesuaikan artinya itu ketika ada masalah kemudian ada solusi. Ya, termasuk Oke. saat ayat turun itu bisa jadi misalkan ada keberatan dari sahabat Nabi, kadang-kadang ayat itu kemudian juga berubah ya karena ada sebab-sebab yang terjadi. Kira-kira itu Pak Oke, dari pokok dari asbabun nuzulnya. oke, Tapi baik kalau Ustaz. mm-mm, Oke, baik Ustaz. Kalau kita tadi dari keterangan Ustaz sejarah mengenai nuzul Quran. Cuman pertanyaan adalah mengapa kok dipilih Ramadan pas Ramadan nuzul Quran itu, Pak? Atau apa oke. enggak bulan mulia lainnya seperti apa? Ya, baik. Kenapa Ramadan? Nah, ini seru kalau mungkin teman-teman pemirsa di sini kalau sudah pernah mengkaji kitab-kitab samawi yang sebelumnya itu sebenarnya dalam agama-agama samawi atau agama-agama Semitik atau berbasis wahyu itu rata-rata memang diturunkan di bulan Ramadan. Misalkan suhufnya Nabi Ibrahim itu di awal Ramadan. Lalu Taurat itu diturunkan di tanggal 6 Ramadan. Lalu kemudian Injil itu dalam ayat dikatakan diturunkan tanggal 13 Ramadan. Lalu Al-Quran itu menurut riwayat itu ya diturunkan di tanggal 24 Ramadan. Ini menurut riwayat-riwayat. Jadi soal tanggal ini saya kira yang penting di bulan Ramadan. Nah, soal perbedaan angka ini kan ya dipilih angka-angka yang uh, menarik lah biasanya gitu ya. Ada yang mungkin 27 Ramadan. Seperti angka-angka Lailatul Qadar lah kira-kira Pak. Ada yang 21, Dan selalu 23, 25, iya, 27 gitu. tapi selalu ganjil ya Ustaz ya. Ini kan Ya, malam ke-17 juga. nah, Apa ada Allah itu kan katanya kan suka yang ganjil-ganjil Ustaz. Apakah memang ada kaitannya atau memang seperti apa ya? ya sebenarnya gini lah. Kalau saya tangkap itu sebenarnya ya Lailatul Qadar di malam ganjil itu biasanya kalau orang apa ya di malam-malam ganjil mungkin berat ya melakukannya mungkin ya. Tapi di sisi-sisi lain kan supaya juga ini seni ya. Seni itu kayak puzzle gitu ya. Seandainya Hmm. seandainya mau mudah kan tinggal diplot saja. Lailatul Qadar itu setiap tanggal 17 misalnya. Tapi kan repotnya nanti kalau Lailatul Qadar diplot tanggal 17, tanggal 18-nya itu sepi, Pak. Nggak ada Kan kira-kira nggak ada yang ya terawih. makanya makanya Lailatul Qadar itu sebenarnya memang satu misteri yang luar biasa karena di saat turunnya Al-Qur'an ini kan seperti kalamullah yang turun gitu loh, Pak. Jadi kenapa dahsyat sekali malam Lailatul Qadar itu karena sebagaimana kalamullah itu turun ke bumi. Kalau dalam Lailatul Qadar kan dikatakan uh, waruh apa inna anzalnahu fil lailatul turun turun di malam itu ya apa kedamaian dan Allah turun di malam Lailatul Qadar. Karena dalam tafsir mungkin bukan Allah secara zatiahnya ya, tetapi mungkin rahmatnya turun. Maka termasuk kalamullah turun itu juga bagian dari rahmat Allah itu. Makanya nilainya kan sangat luar biasa. Seandainya orang terjaga atau zikir atau beribadah di malam itu, maka itu kan pahalanya menyintas masa. Menyintas masa itu kan ibarat gini lah, gerbang waktu dibuka gitu loh. Jadi Bapak bisa bayangkan waktu di dunia kita dengan waktu di akhirat kita itu kan bedanya sangat luar biasa. Ada yang mengatakan sampai satu hari di akhirat itu 50.000 tahun. Ada yang redaksi lain, ayat lain mungkin mengatakan 70.000 kurang dari ya. itu. Nah, jadi Ada yang 70.000 saat tahun gitu ya. ya misalkan seandainya kita nih satu hari di dunia tetapi sedang dibuka pintu gerbangnya, maka kan gambarannya hitungan kita ikutan satu hari yang mungkin ya senilai itu. Maka kan satu malam Lailatul Qadar itu kan senilai 83 tahun. Itu kan luar biasa, Pak. Makanya sebenarnya kalau orang dikasih tahu sejak awal, saya yakin
yang paling ramai masjid itu malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa ditaruh di akhir? Ya biasanya di hari-hari akhir itu sudah lemes gitu ya. Sudah pada sibuk lebaran, sibuk beli parcel, sibuk mudik dan sebagainya. Biasanya gitu ya. Iya. Nah, Ya, beritanya supaya ke sana ya. ya satu sisi mungkin ya supaya tetap semangat di hari-hari akhir ya. Tanggal tua tapi tetap semangat gitu loh. Kalau bahasa kitanya Tetap semangat bahasa ibadah sampai kitanya selesai tadi ya. gimana supaya tetap semangat di tanggal tua, yaitu ya mungkin seperti itulah istilahnya Ya, Ustaz. iming-imingnya. Ya, Ustaz. Ini kan Rasulullah kan mendapatkan wahyu kan di Gua Hira tadi. Itu Ustaz mungkin ada apa ya, cerita atau Ya, kalau Rasul itu kan setiap Ramadan suka tahanus ya sebenarnya. Sebelum ada perintah puasa ya. Dulu kan perintah puasa belum ada, Pak. Perintah puasa itu kan setelah hijrah kalau nggak salah, setelah hijrah ya. Jadi dulu itu belum ada puasa. Maka tapi ada budaya mungkin setiap Ramadan itu adalah bulan yang dihormati oleh kaum setempat ya. Ramadan itu bulan-bulan yang tidak ada perang gitu ya. Ada 4 bulan yang tidak ada peperangan. Itu sudah disepakati oleh kaum orang Arab waktu itu ya, sampai sekarang mungkin. Jadi tidak ada peperangan di bulan-bulan itu. Maka digunakan untuk tahanus, kalau dalam bahasa agama itu tahanus atau semedi atau menyepi ya, atau kontemplasi. Kalau bahasa sekarang entahlah apa, mungkin menenangkan diri ya. Maka Rasul itu punya budaya tradisi setiap Ramadan itu kontemplasi. Hingga pada saat itu ya kemudian mungkin didatangi malaikat ya. Itu pun kalau dalam sejarah dikatakan bahwa itu pertama kali Rasul ketemu malaikat Jibril. Makanya ketika pulang setelah mendapatkan wahyu itu demam beliau. Saking takutnya. Jadi kalau kita kan mungkin nggak pernah ketemu malaikat, Pak. Kalau Bapak mungkin ketemu malaikat itu kan juga kaget, Pak. Sementara saya ya, karena dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril itu pas ketemu itu dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya itu dalam riwayat dikatakan bahwa ketika malaikat Jibril berwujud dalam wujud aslinya itu, dunia ini seperti tertutup oleh sayapnya, Pak. Gelap. saking besarnya? Saking besarnya. Jadi malaikat Jibril itu kan malaikat yang paling tinggi ya sebenarnya. Maka semakin kalau dalam bahasa ilmu tauhid itu kan malaikat itu minimal kan punya sayap, minimal punya sayap itu 2. Maka semakin tinggi tingkatan malaikat semakin banyak sayapnya. Itu nggak tahu gambarnya gimana. Ya pokoknya kira-kira kalau itu dalam wujud aslinya ya Pak. Tapi kalau mau wujud kemudian menyesuaikan dengan yang didatangi ya saya kira berwujud seperti umumnya manusia yang ganteng. Umumnya manusia yang ganteng ya. Kalau kepada Nabi itu sepanjang saya baca riwayat itu tidak pernah malaikat Jibril menyerupai manusia dalam kondisi manusia yang tidak menarik, tetapi selalu kondisinya manusia-manusia yang bersih, rapi, ganteng gitu ya. Tapi mungkin juga di awal itu kalau menyerupai manusia kan nggak seru, dianggapnya orang lain. Mungkin menambahkan wajah aslinya supaya itu benar bahwa itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Lalu kan kalau dilihat dari riwayat awal menerima wahyu itu Rasul itu demam, Pak, berhari-hari. Kira-kira sampai ada hadis yang mengatakan Rasul itu minta kepada Khadijah bilang zamiluni gitu ya. Selimuti aku ya, karena saking takutnya kayak kita ketemu apalah Pak, kayak kita misalkan main ke, Bapak bisa bayangkan Bapak misalkan semedi di Gunung Semeru lalu ketemu apa misalkan ya. Terus pulang kan ya ketakutannya pasti ada ya, karena literasi tentang kemalaikatan itu Rasul awalnya nggak begitu paham. Maka yang memberi paham informasi ya, apakah itu malaikat atau setan itu kan kemudian diverifikasi oleh Khadijah yang membantunya. Karena Khadijah ini punya paman yang agamis dengan agama sebelumnya, yang bisa memberikan informasi malaikat yang memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, lalu kemudian
itu pun Khadijah juga selalu menguji apakah benar ini malaikat atau tidak. Nah, jadi nanti ada alat-alat uji ini malaikat atau tidak. Jadi malaikat itu kan kalau dalam ilmu tauhid dikatakan wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wala naumalahum gitu ya, tidak makan, tidak minum. Ya, pokoknya kalau disuguhi makanan kok nggak makan, ya bisa jadi itu malaikat. Kalau manusia disuguhi makanan, minuman kok nggak makan, ya barangkali sedang puasa, Pak. Iya, sedang puasa. Jadi malaikat nggak tertarik sama lawan jenisnya. Kira-kira malaikat bukan perempuan, bukan laki-laki. Kira-kira begitu ya. Nah, kekagetan itu kemudian diverifikasi oleh Khadijah pada suatu saat, kan malaikat akan sering datang kepada Rasul untuk menyampaikan pesan Allah itu. Lalu ternyata setelah diuji sama Khadijah, kemudian yakinlah bahwa itu benar malaikat. Oh, berarti yang diwahyukan itu benar dari Allah. Ya, nggak mungkin orang langsung percaya, kan logikanya kalau Anda mendengar sebuah verifikasi tetap ya kira-kira begitu. Sementara kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dikatakan Nabi yang ummi. Ya. Ummi itu ya polos ya. Kalau dalam bahasa ininya polos itu artinya tidak pernah mengenyam pendidikan formal, nggak pernah belajar sastra, nggak pernah belajar membaca ini itu gitu ya. Maka kemudian Nabi disuruh membaca kan, sebenarnya kalau awal-awal itu Nabi disuruh membaca kan nggak mau, Pak. Iya. Ikro kan Nabi Muhammad kan belum bisa ya tapi ya. Belum. Karena nggak ada basic untuk di dunia sastra. Sebelumnya emang nggak mempelajari sastra kan, meskipun sastra Arab waktu itu berkembang pesat, tapi Nabi ini orang yang tidak ikut terlibat belajar itu. Akhirnya ya tidak, mungkin bisa dikatakan tidak pandai membaca lah. Kalau dikatakan tidak bisa membaca sama sekali, saya kira ya tidak begitu juga sih. Tapi mungkin tidak pandai membaca. Jadi maka ketika disuruh Iqra itu sampai nggak mau, saya nggak bisa baca. Iqra, saya nggak bisa baca sampai akhirnya itu kan didekep sama malaikat itu. Kasarannya kalau berarti kalau didekep sama malaikat, jelas malaikat itu sudah berparas manusia ya. Kalau didekep malaikat beneran kan ya malah ya repot Pak ya kalau didekep malaikat. Maksudnya dekepnya itu dekep sesuai versinya manusia lah. Ayo pokoknya baca sampai mau, misalnya dibaca, lalu kemudian bacalah dengan nama Tuhan. Waktu itu kan nama Tuhan itu belum familiar mungkin ya, masih macam-macam lah penamaan Tuhan itu. Lalu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya. Lalu mulailah mungkin mulai bisa membaca ya, mulai membaca, lalu kemudian di akhir-akhir selanjutnya nanti kan juga ada dilarang terlalu cepat membaca ya, wala takjal, jangan buru-buru, tenang saja kan gitu ya. Jadi nanti juga ada jadi kalau baca Quran itu nggak usah buru-buru ya, yang santai saja ya, yang penting dinikmati, diamalkan dan sebagainya. Jadi kalau Gua Hiro itu ya saya kira memang di Gua Hiro itu kalau sekarang kan bisa diakses oleh orang-orang yang umroh, yang haji itu kan bisa ya. Sebenarnya ya di ujung gunung guanya yang nggak terlalu dalam, hanya semacam cowakan seperti cowakan di gunung lah kira-kira begitu. Dan itu tempat menuju ke sana kan juga susah kan ya. Ya karena mencari tempat yang mencari inspirasi lah. Kalau orang sekarang mungkin ya kalau orang Nusantara disebutnya mungkin bertapa gitu ya, mencari wangsit ya itu mungkin ya model-model seperti itu saya kira Pak, tentang di Gua Hiro-nya kira-kira seperti itu. Itu pun kalau yang disepakati kan ayatnya cuma 5 ya, makanya kalau kita bilang semuanya, bagaimana, apakah Quran diturunkan semuanya? Ya nggak begitu, karena Quran diturunkan secara bertahap oleh Jibril, meskipun dari Allah kepada malaikat Jibril ini sudah diturunkan secara penuh. Jadi Quran ini sudah turun secara penuh, lalu kemudian baru
sampaikan kepada Nabi secara bertahap. Terus makna apa sih, Tat? Mengapa kok surat Al-Alaq itu diturunkan hanya 1 sampai 5 ketika di awal Rasulullah mendapatkan wahyu membaca Al-Quran? Ya kalau mengapa ini bukan domain saya Pak ya, tetapi kalau kita bisa ambil hikmahnya, saya kira orang belajar pertama itu ya jangan terlalu banyak. Jadi belajar ya yang secukupnya ya. Yang secukupnya artinya supaya pelajaran itu langsung masuk dan bisa dihafal lah paling tidak gitu. Kalau misalkan Bapak bisa bayangkan lah, misalkan baru mendapat pelajaran langsung disuruh baca Al-Baqarah kan ya Ya kaget juga. kaget lah ya. Sudah itu kalau bisa dibayangkan gini lah Pak, orang demam panggung. Kalau bahasa kita mungkin demam panggung ya. Itu kan udah keringatan panas, keringat dingin keluar kan Ya, Pak. dingin, Gitu ya. kan. Ya. Kalau sekarang sih mungkin demam panggung itu sudah jarang terjadi kepada orang-orang ya. Kalau dulu kan kalau mau ke panggung kalau nggak terbiasa itu kan demam Pak. Ya Iya. kayak kira-kira kalau saya bayangkan itu ya Nabi itu demam demam itu. Ini beneran atau tidak kan kira-kira begitu. Lalu kemudian kan dikuatkan oleh Khadijah itu benar itu. Itu kayaknya sama dengan yang diceritakan oleh paman saya itu malaikat Jibril. Kalau dalam bahasa lain kan disebut namus ya istilah malaikat Jibril. Kalau di Quran disebutkan malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu gitu. Nah, itu ya Pak saya kira. Kalau ya Tat, kalau hikmahnya begitu. ya Tat, gini Tat, ada anggapan makna Iqra itu tidak selalu diartikan kita tuh membaca Al-Quran secara teks tertulis. Apakah benar seperti itu atau mungkin ada penjelasan yang lainnya Tat? Ya, kalau makna ikro itu kalau kita maknai literal kan baca ya. Tapi sebenarnya Iya, ikro itu baca. bisa jadi ya suruh nirukan. Coba seperti gini ya, tolong bacakan surat Al-Fatihah. Kan nggak harus melihat, Pak. Iya, iya. Atau tolong baca surat Al-Fatihah, ikuti saya. Kan bisa. Nah, kalau saya pikir itu Nabi karena nggak membaca ya, nggak belajar membaca, jadi makanya mengikuti. Ketika malaikat Jibril menyampaikan, lalu diikuti. Kalau bahasa Quran itu talaki mungkin ya istilahnya, talaki. Jadi ketika anak kecil belajar Quran itu dibacakan dulu, lalu anaknya mengikuti. Nggak tahu kalau sekarang ini masih nggak model-model pelajaran yang kalau dulu di kampung-kampung itu anak kecil belajar Quran itu dibacakan dulu, terus dia ngikutin. Terus dicek, oh ini kurang panjang. Baca ngikutin. Saya kira proses 5 ayat itu pun ya mungkin butuh waktu ya, tidak langsung jadi ya saya kira ya. Mungkin butuh percobaan berkali-kali. Kalau dilihat dari redaksinya itu kan Nabi mungkin sampai menolak-nolak itu. Bayangkanlah orang yang nggak bisa baca dipaksa suruh membaca kan. Makanya disuruh nirukan pelan-pelan supaya nggak usah tergesa-gesa gitu kan dan sebagainya. Ya kalau membaca, kalau diluaskan sih penafsiran sah-sah saja ya Pak. Kalau penafsiran ya Pak, penafsiran orang apakah Nabi harus ada juga yang menggambarkan jangan-jangan malaikat Jibril itu memang bawa Qur'annya satu paket gitu, lalu disuruh baca gitu. Karena kadang-kadang itu dalam kajian yang lain, Nabi itu ketika mendapatkan wahyu di akhir-akhir yang lain ya, itu ketika sahabat Nabi disuruh tulis itu, tolong tulis ini sama ayat ini, tulis ayat ini sama ayat ini gitu ya. Peletakan posisi-posisi ayat itu memang Nabi yang ngasih tahu. Makanya kan, apakah bisa jadi memang malaikat Jibril itu juga membawa dokumen mushafnya Pak? Cuman bentuknya mungkin tidak Ya seperti itu kan kita. kita pengen tahu Iya, juga apakah memang sudah dalam bentuk mushaf atau apa seperti itu. kan sebenarnya juga dalam Al-Quran itu dijelaskan Allah itu bisa saja menurunkan Quran itu dalam bentuk kertas sebenarnya. Cuman takutnya umatnya itu nanti gila Pak. Zaman itu kertas itu belum 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 apa ya? Belum familiar Pak di Arab waktu itu. Waktu itu ya di Arab ya. Mungkin kalau di daerah Yunani kuno mungkin sudah mulai ada paper, Kertas, ya. apa itu istilahnya
papirus, kalau di Mesir ada papirus, ada kalau di Arab itu waktu itu media tulis itu masih di pelepah, di kayu, di batu, di tulang, Pak. Jadi ketika Quran turun dalam bentuk kertas itu umatnya nanti bisa gila. Iya, iya. Jadi ibarat kata misalkan Bapak kalau kita ini seandainya misalkan lahir di tahun 80-an lalu tiba-tiba ada HP, Pak. Android, Pak. Dan cuma satu, Pak. Jadi Kira-kira aneh tadi ya. dituduh macam-macam, Pak. Kan kira-kira ya gitu ya. Makanya ya karena belum waktunya kalau bentuk kertas. Maka bisa jadi malah lebih canggih dari kertas. Bisa jadi malah kayak Qur'annya itu sudah touchscreen, Pak. Kira-kira ya, Pak. Iya. Ya, kalau kita bayangin cuma nusa pakai kertas itu terlalu enteng. Jadi bisa jadi memang di situ teksnya muncul, cuman nggak bisa baca. Ya, Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Karena nggak bisa baca mungkin terus dituntun. Mungkin begitu ya. Saya kira kayak anak yang nggak bisa baca tapi tahu tempatnya. Oh, tempatnya di sini, tapi saya nggak bisa baca. Kan bisa saja. Nah, nanti itu kajiannya mungkin di awal memang Rasul itu sama sekali nggak familiar dengan bacaan itu, tetapi setelah lama mungkin bisa. Karena kan dalam budayanya Rasul itu setiap Ramadan itu apa namanya setoran, Pak. Kalau dalam riwayat lain setoran kepada malaikat Jibril apakah jadi disetorkan Qur'annya itu. Di samping diajarkan kepada sahabatnya, Nabi juga tetap mendaras Qur'annya itu yang sudah diwahyukan kepada malaikat Jibril kembali. Itu, Pak. Kita toh kan sekarang kan Ramadan sekarang kan nuzul Quran kan insya Allah sih tentang malam Sabtu ya tadi ya. Minggu ini ya tadi ya. Terus Ustaz mungkin ada apa ya nasihat atau apa yang harus sih yang kita lakukan sih untuk menghadapi nuzul Quran? Ya, kalau untuk memperingati nuzul Quran, saya kira karena Quran itu sudah diturunkan, ya artinya kita baca dan kita ejawentahkan, ya kita implementasikan, Pak, sebenarnya. Karena kenapa Quran diturunkan, ya di bulan Ramadan ini kan orang sebenarnya dalam rangka mencapai ketakwaan. Nah, rumus-rumus takwa itu kan sebenarnya sudah ditulis dalam Al-Quran. Orang itu kalau sudah sisi hidupnya Qurani itu nampaknya sudah menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau dalam ayat-ayat tertentu dikatakan puasa ini tujuan akhirnya adalah la'alakum tatakun. Barangkali dengan puasa Anda menjadi takwa. Dalam ayat lain juga cara bertakwa itu adalah selalu membudayakan dermawan. Juga kemudian menahan amarah atau memaafkan kesalahan orang lain, itu juga perilaku-perilaku yang mencapai ketakwaan. Maka karena mencapai ketakwaan, ya Quran diturunkan sebagai panduan pencapaian ketakwaan itu. Dan kalau nggak diamalkan ya jadinya Quran itu ya hanya bacaan saja. Jadi kalau Quran hanya dibaca saja tanpa diamalkan jadinya bacaan. Tetapi kalau sudah diamalkan ya ujung akhirnya tentu harapannya itu ketakwaannya. Hudan linnas wa bayyinatin minal menjadi petunjuk kan. Kalau di ayat awal Al-Baqarah itu kan jelas bahwa Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk kemana? Ya petunjuk menuju takwa. Takwanya untuk apa? Ketika sudah orang takwa ya sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan. Saya kira sih mengamalkan semaksimal orang itu mampu, Pak. Karena mungkin setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Barangkali dia saat ini mengamalkan ayat tentang Iqra karena dia masih sekolah, dia masih kuliah, berarti baca. Yang asalnya mungkin nggak pernah baca, yang nggak mau baca, atau nggak bisa baca. Jadi nggak ada alasan karena nggak bisa baca, nggak usah dibaca. Bukan, tetapi karena nggak bisa baca, maka coba baca. Nah, kalau coba satu kali belum bisa, dua kali belum bisa, tiga kali belum bisa, ya saya kira nanti keempat mulai rada-rada bisa, nanti diulang lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya kira bisa, ya kayak anak-anak yang latihan membaca itu kan nggak langsung bisa, Pak. Kadang ada yang mengeja apa, bacanya apa, ejaannya benar, bacanya masih salah, ya kan? Saya kira
ya Baik, mungkin Ustaz. satu sisi, dari sisi lain juga ada sisi pendidikan bahwa pertama itu pokoknya baca saja. Ada sedikit paksaan juga, Ustaz ya. Kalau Ya, dari keterangan ya Ustaz ya. kalau dilihat dari konsepnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi itu kan dipaksa juga, Ya, didorong. paksaan juga ya. Iya. Nah, kalau mendidik anak nggak dipaksa dikit-dikit ya akhirnya anak nggak mau membaca, Pak. Iya. Benar. Mahasiswa itu kalau nggak dipaksa baca juga nggak baca, Pak, sekarang. Sama, Barangnya. Pak. Oke, baik Ustaz. Sobat Sindonyus yang masih stun dan masih bersama kami. Tadi keterangan dari Ustadz Mu'alim mengenai kedahsyatan nuzul Quran. Semoga bisa memberikan memberikan pemahaman mengenai apa sih itu nuzul Quran, terus bagaimana kita memaknai dari nuzul Quran. Semoga nanti kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa meneladani dari Al-Qur'an itu sendiri sebagai pedoman hidup kita, dan juga akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an di alam kubur, Ustaz ya. Begitu, Ustaz ya. Betul, Pak. Ada Syafaat. closing. Baik, ya semoga apa yang kita kaji pada siang hari ini menjadikan kita tetap semangat membaca agar mendapatkan petunjuk menuju ketakwaan, dan tentu hasil akhirnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridho, maka tidak ada masalah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Oke, demikian Sobat Sindonews, terima kasih masih bergabung dengan kami, dan semoga insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain bersama dengan Darul Quran. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari kajian siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.